Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar Bapak Ibu peserta LGLT Angkatan 8? Semoga semuanya sehat walafiat dan berbahagia selalu. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang anti korupsi. Bapak Ibu sekalian, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu akan lebih mengetahui dan lebih memahami tentang tindak pidana korupsi yang mungkin bisa terjadi di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian, sehingga akan membantu untuk menghindarkan diri dari perilaku koruptif. Indikator hasil belajar dari mata pelatihan anti korupsi ini, yang pertama, diharapkan Bapak Ibu mampu untuk menguraikan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan korupsi yang mungkin bisa terjadi di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu mampu menjelaskan dan juga menjalankan peran masyarakat di dalam partisipasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu apa pengertian dari korupsi? Bapak Ibu sekalian, korupsi dari bahasa Belanda corruptio, corruption, dan corruptie, yang berarti busuk, jahat, tidak bermoral, ilegal, khianat, suap, tipu, dan sebagainya. Dan secara umum, korupsi berarti hal-hal yang bersifat buruk yang dapat merugikan. Nah, pertanyaannya, kalau ada perselingkuhan antar pasangan, apakah itu termasuk korupsi? Coba Bapak Ibu renungkan. Untuk dapat menghindari korupsi, maka kita perlu untuk mengetahui apa saja sih unsur-unsur dari korupsi itu. Setidaknya ada 3 unsur. Yang pertama, unsur yang pertama adalah perbuatan melawan hukum. Unsur yang kedua adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Yang ketiga, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dan nanti pada sesi kelas kita juga akan membahas unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif dari tindak pidana korupsi. Bapak Ibu sekalian, ada 3 tingkatan di dalam perilaku korupsi. Yang pertama adalah betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan. Yang kedua, abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, material benefit atau mendapatkan keuntungan yang bukan haknya melalui kekuasaannya. Bapak Ibu sekalian, tindak pidana korupsi atau tipikor menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu meliputi 7 kelompok dan terdiri dari 30 jenis tipikor. 2 diantaranya adalah kerugian keuangan negara dan 28 diantaranya adalah terkait dengan perilaku penyelenggara negara di dalam kekuasaannya. Bapak Ibu sekalian, tindak pidana korupsi di negara kita, Indonesia tercinta ini, merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Dan itu menyebabkan dampak yang sangat merata di segala lini kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Baik dampak dari ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, maupun lingkungan, serta dampak-dampak yang lainnya. Nah, kita sebagai PNS yang notabene merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan atau bagian dari penyelenggara negara, perlu untuk membentengi diri dari perilaku-perilaku koruptif. Dengan bagaimana? Yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan anti korupsi. Apa saja tindakan-tindakan anti korupsi itu Bapak Ibu sekalian? Yuk, kita akan bahas
di dalam sesi kelas nanti bersama saya Diah Mubarokah Hadiati di dalam mata pelatihan anti korupsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menonton video pengantar ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.